Kenapa perlu dicuci? Untuk apa dicuci? Untuk apa di money laundering? Uang dicuci untuk membersihkan uang hasil kejahatan itu agar menjadi legal, agar menjadi sah sebagai milik orang yang melakukan money laundering. Ini PC Nomokrasi pada channel YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Kali ini kita akan bicara tentang money laundering, atau dalam bahasa Indonesia disebut pencucian uang. Apa itu pencucian uang? Adalah satu tindakan, satu perbuatan untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan uang-uang hasil kejahatan. Kejahatan apa yang akan disembunyikan atau disamarkan melalui program money laundering? Tindakan money laundering itu macam ragam. Korupsi, narkoba, perdagangan orang atau human trafficking, perjudian, prostitusi, suap, dan lain-lain kejahatan yang akan disembunyikan, akan disamarkan melalui pencucian uang. PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa sumber dana pencucian uang terbesar sepanjang tahun 2022 berasal dari tindak pidana korupsi, yakni mencapai 81 triliun 313 miliar 833 juta 664.754. Kenapa perlu dicuci? Untuk apa dicuci? Untuk apa di money laundering? Uang dicuci untuk membersihkan uang hasil kejahatan itu agar menjadi legal, agar menjadi sah sebagai milik orang yang melakukan money laundering. Bagaimana modus operandi pencucian uang ini? Ada macam strategi mereka lakukan. Antara lain, menggunakan perusahaan cangkang, melakukan transaksi bisnis, investasi saham, penyamaran melalui yayasan, pembukaan lembaga amal, menggunakan rekening orang lain atau menitipkan uangnya ke rekening orang lain, memecah-mecah uang haram itu dalam sejumlah rekening dengan jumlah uang terbatas. Lalu mereka menggunakan cryptocurrency dan lain-lain modus operandi yang jauh lebih banyak dari apa yang saya sampaikan ini. Adakah kasusnya di Indonesia? Banyak. Sejumlah orang telah dipidana. Sejumlah perkara sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang masih sangat terang dalam ingatan publik adalah dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Keuangan yang diduga angkanya cukup fantastis. Kira-kira 349 triliun. 8 pegawai Kementerian Keuangan diberhentikan pasca kasus pencucian uang terkuak. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang juga menemukan 15 orang pegawai Kemenkyu yang terlibat. 349 triliun itu angka besar. Dan sudah ada 8 pegawai Kementerian Keuangan telah dipecat karena diduga menjadi bagian dari peristiwa pencucian uang di Kementerian Keuangan. Mahfud MD saat menjabat sebagai Menko Polhukam telah meminta kepada DPR untuk memberikan perhatian khusus pada perkara ini agar dibuka seterang-terangnya, karena biasa dari publik ini selalu ada upaya untuk menutup-nutupi kasus, selalu ada upaya untuk menyelewengkan kasusnya menjadi kasus lain karena melibatkan pejabat publik atau melibatkan orang-orang yang berpengaruh. KPK hari ini menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kasus lain adalah melibatkan Rafael Alun yang telah divonis 14 tahun. Dan banyak kasus sekarang sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan di pengadilan. Kejahatan pencucian uang bukan kejahatan biasa. Dia adalah kejahatan luar biasa karena daya rusaknya luar biasa. Kalau ini tidak tertangani, tidak tertanggulangi, maka kejahatan-kejahatan induk sebelum menjadi pencucian uang akan juga subur. Narkotika, prostitusi, human trafficking, perjudian akan juga marak apabila pencucian uang tidak ditanggulangi. Karena ini merupakan rangkaian kejahatan yang terkait satu sama lain. Lalu apa yang mesti dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kemauan politik pemerintah.
Apa kemauan pemerintah? Melihat ini sebagai persoalan besar, melihat ini sebagai kejahatan luar biasa, lalu melakukan tindakan luar biasa juga. Apa tindakan luar biasanya? Perbaiki peraturan perundang-undangan agar lebih jelas, perbaiki sistem pemerintahan kita, sistem keuangan kita, pengawasan antar lembaga diperketat. Dengan demikian ada harapan money laundering bisa dikendalikan. Saya tidak terlalu yakin kita bisa menghilangkannya 0% di mana-mana ini terjadi. Tetapi setidak-tidaknya dia bisa dikendalikan seminimal mungkin. Saya Suparman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.